Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Right, welcome back to our class. In this good occasion, today we are going to learn about self-identification through form. Okay, so if you didn't know what is the basic competence means, so this basic competence means it's like self introductions, but it's wider. So self-identification through form, you mainly introduce yourself, but through application form. So mostly you write something, you fill full some form, but it is same. It is like you introduce yourself, but not orally. Okay. Okay, so what is application form? Application form is used to collect relevant and require information from an applicant. So it is same, yeah. It is same like introductions, yeah. Collect relevant and require information from an applicant. Who is applicant here? Applicant here mean the subject that fulfill the form. Okay, or in employment, yeah, in job area, it's like you are job seeker. Okay, itu. Jadi kalau dalam penerapan yang lebih luas, aplikan ini adalah pencari kerja. Kalau dalam mengisi form dalam pencari kerja. Okay, but yeah, if you are students, yeah, for a registration school or membership club, yeah, you are the students here. The applicant is you are. Okay, good. So the types of form. So there are many types of form that you may introduce yourself or identification self. Yeah. The first one is employment form. Second one is membership form, rental form, credit form, volunteer form, bank form, registration form, reservation form, and many more. Okay, so I mentioned this one. Yeah. So there are many more form that you may introduce yourself, or people may know about yourself without asking you anything. Just like give you a paper, give you a form, and then you write down, and then someone read the form and oh yeah, you are blah blah blah. Your full name is blah blah blah. Or you are come from this area. Your previous school is in this certain school, for example. That's okay ya. Jadi banyak macam dari jenis form ya. Form yang dimana kalian bisa menuliskan identitas kalian di situ. Okay. So when you was at junior high school, maybe the self introduction you are taught that you mention, you say my name is blah 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 blah. Okay, I come from blah blah blah. Yeah, it is quite the same in SMA level, but you are required not only to able speak orally, yeah, introduce yourself orally, but also you are required to be to able introduce yourself, yeah, through form. That's yeah. Nanti ini di bank form itu there are many kind of bank form ya. Untuk bank form itu macamnya banyak. Ada withdrawal form, ada saving form ya, ada deposit form. Jadi ada yang bank
form untuk menarik, mengambil uang, ya, menyimpan uang, deposit itu kan semuanya nanti kalian di sini diminta untuk isi biodata kalian. Nah, di situ maksudnya self identification through the formnya. Next, like registration form juga sama kemarin pas daftar ulang di sekolah juga diminta registrasi, you fill your identification ya, makanya registrasi formnya itu lewat online ya, kalian isi. There are many kinds of data that school want from you, your parents, your age, your birthday, and so on. And how about reservation form ya? Reservation form you may find when you want to reserve or book hotels ya, or restaurant, or amusement ya, or like tourism place ya. Itu amusementnya kalau kalian mau ke tempat wisata misalkan yang kalian harus booking dulu tiketnya. So there are many kind of reservation ya, nggak cuma hotel, nggak cuma restoran, tapi bisa juga reservasi tempat makan, reservasi tempat hiburan, dan lain-lain. Oke, and many more ya, dan banyak lagi contohnya. Oke, after this I will show you some example of form ya, that you need to know, you need to understand. Okay, this is the example of withdrawal form ya. Tadi kayak saya sampaikan, withdrawal form itu adalah bagian dari bank form ya. Withdrawal artinya penarikan ya, mengambil uang ya, kalau bahasa sederhananya kamu narik uang. Okay, you may see ya. So there are some things that you have to fulfill ya. Di sini ada banyak item, ada beberapa item, 1, 2, 3, 4 ya, that you need to fulfill kalau misalkan kalian ngambil duit. Ini contoh dari Agia Trend ya, ini bagian dari nama banknya atau nama penyedia uangnya adalah Agia Trend ya. Order on artinya kamu mintanya tanggal kapan. Kemudian ini seperti penyedia uang ini ya. And receive on, dan diterimanya kapan. Kemudian name of the consumer client, jadi nama kamu. Kemudian addressnya, alamat kamu ya, alamat kalian kalau misalkan kalian isi. And then last is signature ya, tanda tangan. Kemudian tanggal kapan kalian mengajukannya. Okay, so this is examples ya. Ini cuma contoh beberapa dari form. Lanjut ya. Okay, this one is Citibank ya, Citibank form ya, golden passbook ya, golden passbook, withdrawal golden passbook. Nah, ini contoh dari Citibank. Jadi ini lebih rumit lagi, lebih banyak lagi dari yang tadi. Oke, for example, this one date. Jadi tanggal yang kalian harus isi nanti, ya. Kemudian siapa ya? Ini berarti banknya ini ya, kalian akan ngambil duitnya. Kemudian amount to be withdrawn, ya, berapa jumlah yang kalian akan ambil. Di sini dia tulis dollars and cents, misalnya kan $10 and 2 cents ya. Kalau di Amerika dia pakai cents ya. Kalau di ini misalkan berapa rupiah gitu ya. Kemudian tanda tangan kalian di sini ya. Kemudian biasanya ada signature verify. Apakah dicek melalui mail check atau ini ya, ini nggak usah, ini nggak penting. Atau credit account number, ini kalau kalian punya credit account number juga diisi. Ini untuk teller withdrawal date-nya, ini khusus untuk petugas banknya ya. Kemudian nah ini golden passbook account number, ini biasanya diminta nomor rekening kan, sama kalau misalkan kalian yang pernah bunyi bank ya di Indonesia,
pasti diminta nomor rekening, ya, nomor rekening kalian di sini. Oke, ini contoh. Oke, how about this one? Oke, so room reservations, ya. Ini contoh lain, ya, bagaimana kalian self identification through a form, ya. Jadi di sini lebih simple, ya, name, ya, address, and then firm itu kalian misalkan perusahaan, biasanya firmanya apa gitu, ya, gitu biasanya gitu. And then kalau ini karena ini room reservation biasanya diminta apakah kalau kamar, ya, misalkan kalian ada yang berlibur, single car, double, or extra bed gitu, ya, double bed di sini. And then apakah dia lebih queen, studio, or suite, ya. Queen itu yang standar, studio itu yang besar, suite itu yang udah wow mewah sekali, ya. And then atau yang lainnya. Oke, kemudian made by apa, ya. Kemudian address, kembali alamat kalian biasanya apa. Atau kalian receive by apa, misalkan phone, letter, wire, ya. And taken by apa, diambil lewat apa. Dan confirm by, jadi konfirmasi dengan apa. Oke, ini catatan tambahan, misalkan diminta misalnya kalau kalian reservasi atau booking online, nelpon kan biasanya kapan datangnya gitu kan. Sini date of arrival, time of arrival, day of week, departure date, nanti kalian keluarnya kapan. Kemudian no persons, ya, ini number persons. Kemudian rate-nya, deposit, date, phone, ya. Ini date lagi, ini I don't know. Ini maksudnya date apa nih? Banyak banget date-nya. Oke, ya. It is the examples. So all this blank form, ya, when you want to book or reserve, ya, the room or hotels itu biasanya akan diminta untuk ngisi, ya, especially kalau kalian online booking itu biasanya harus kalian isi, nanti kan tinggal kirim, and then you just come to the hotel, and then you show your book or your reservation on your phone. That example. Okay, next. How about this one? Okay. Delivery order. Oke, delivery order berarti kita akan berbicara tentang form yang diisi untuk misalkan pembelian atau purchasing form, ya. Purchasing form. Ini agak kabur, ya. Nah, ini sepertinya kayak pembelian online, ya. Sini udah ada tanggalnya otomatis, kemudian ada salespersonnya siapa, kemudian date-nya diisi manual. Kemudian di sini ada apa nih? Quantity, ya. Y di sini, ya. Kuantitinya berapa, jumlahnya berapa, description-nya. Misalkan di sini kalau misalkan beli barang di toko gitu kan, kalau misalkan jumlahnya berapa, 5. Deskripsinya apa, kemudian unit price-nya per unit berapa, kalau tadi 5 kali $20, kemudian totalnya jadi berapa, ya, 200. And then di sini ada subtotalnya, ya, kemudian tax rate-nya kalau misalnya ada tax-nya, dan seterusnya. Oke, ini form untuk pembelian. Oke, so move to social function. Tadi kita sudah sampaikan, ya, contoh-contoh dari form itu contoh, ya, beberapa contoh dari application form yang saya tunjukkan. But actually there are many kind of form that you may find by yourself. Tadi yang saya contohkan itu cuma beberapa contoh. Dan the things that you have to fill itu banyak macamnya. Jadi apa-apa yang harus kalian isi itu tergantung dengan institution.
atau siapa yang membuat formnya, atau tujuan formnya itu apa. Bisa saja untuk kalau pekerjaan itu pasti beda formnya, untuk school registration beda formnya, kemudian club membership beda formnya, bank form beda lagi, dan seterusnya ya. Itu yang harus kalian catat. Sorry. Okay, so social functions. Okay, so an application is used to collect relevant, tadi sudah ya. Jadi untuk informasi from the applicant for some form it used as legal standing for an account. Jadi ini for some form ya, untuk beberapa form it is used as legal standing for account. Contoh misalkan kalau form tadi membuat bank, membuat rekening ya. Form bank seperti withdrawal, saving itu sebagai legal standing for an account. Jadi biasanya juga ada form untuk sebagai dasar untuk membuat sebuah account ya. Account itu Account itu kalau misalkan di bank berarti kalian punya account bank ya. Itu membuat nomor rekening. Kalau misalkan kalian buat email kan juga ada verifikasi tuh account email kalian. Nah, itu sebagai legal standingnya. And the generic structure, biasanya struktur dari form itu ada 3 ya. Biasanya ada title ya. Title itu biasanya ada di atas ya. Titlenya. Misalkan ada logo ya. Logo institutions, kemudian misalkan tulisannya apa, seperti contoh tadi reservations ya, room reservations, kemudian membership ya, membership form itu title biasanya ada logo paling atas, kemudian isinya ya, kontennya itu macam-macam, ada applicant identity, biasanya identitas pelamar kalau misalkan melamar apa. Kemudian ada date, amount, ini tergantung ya. Amount itu untuk bank biasanya untuk ambil duit, biasanya atau jumlah untuk pembayaran. Kemudian size, kalau when talking about misalkan jumlahnya, ya payment, pembayaran. Biasanya kalau gender itu termasuk dalam aplikasi identity, address, sudah termasuk semua. Oke ya. Ini kurang S ya. Oke. And then some. Right. And then postal code ya, atau zip code itu berarti alamat nomor pos kalian ya. And email and so on ya, dan seterusnya, tergantung siapa yang membuat dan untuk apa keperluan formnya. Dan terakhir biasanya pasti ada signature ya, ini penting sebagai tanda bahwa kalian menyetujui dan resmi. Okay, and then talking about language element. Nah, ini typo lagi. Okay ya, language element. So self introduction atau self identification itu ada language elemennya. Okay, jadi sama seperti di SMP pasti kita gunakan ada beberapa aspek ya, ada beberapa elements, ada beberapa tenses. Okay, biasanya kita akan berbicara menggunakan tenses simple present nanti. Kalau ada yang sudah seperti dan simple ya, mostly talking about simple present. Kalaupun ada beberapa itu simple past, tapi sedikit saja digunakan. Oke, language elements. Oke, pertama adalah self identifications. Biasanya ada asking people names ya. Kalau misalkan di form itu sama seperti yang oral interaction ya, asking people's name. Ini kalau misalkan kalau kita langsung ya face to face atau face to face ya, what's your name please, ini opsi saja. Could you tell your name please, can I have your name please, do you mind telling your name please, ini opsi. Jadi kalian bisa gunakan untuk ask atau
informations about someone. Yeah, you may say, and when you meet the new people or the stranger, you may say, "What's your name, please?" Yeah. So, do you mind telling your name, please? Ini opsi. Kemudian ada bagian B, biasanya asking address, ya, jangan lupa. Nah, where do you live, ya? Ini pertanyaan yang kemarin saya tanyakan sebenarnya, ya. Where do you live? Ini basic questions. Ya, kalau yang baik dan benar itu you say I live on jalan apa. Oke. Kalau mungkin I live in Samarinda, I live in East Kalimantan, in Samarinda, bla 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 bla. And what is your address? Ya, ini sama sebenarnya menanyakan where do you live. Langsung saja I live on jalan bla 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 bla, number bla 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 bla, RT bla 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 bla. Ini sudah kalian dapatkan di SMP, jadi saya tidak ulang lagi. Penggunaan ini penggunaan in, on, at, ya. Okay, this is one. Okay, language element. Ini saya baru bikin tadi malam, jadi banyak typonya. Oke, ya, language element, simple present tense. Oke, jadi pertama kita gunakan pada simple present tense. Nah, simple present tense itu nggak cuma yang does, ya, tapi penggunaan to be-nya, ya. Penggunaan to be seperti is, are itu simple present, ya. She is, he is. Jadi di sini nggak cuma yang misalkan does, ya, atau do, bukan cuma itu, ya. Itu untuk bertanya. And then menggunakan simple past, ya. Simple past. Simple past ini biasanya digunakan kalau you like want to give information about your born day, ya. Misalkan lahir kapan, and you say I was born on, ya, itu. Jadi menggunakan was, nggak lagi is, ya, karena sudah dilahirkan. Berarti sudah menjadi passive voice. Oke. Banyak banget typonya. Ini elements. Oke, ya. Verb be. Jadi yang kalian harus tekankan di sini, ini harusnya mahir, ya, di SMP harus sudah paham. Jadi ada namanya verb be in simple present, ya, is, are. Kalau dia simple past menjadi was and were, ya. Is, are, pasangannya am itu I, ya, is itu she, he, it, are itu ayu, dewi. Ini harus sudah tahu. Jadi saya tidak menjelaskan lagi di sini. Nanti saya tes aja nanti di akhir, ya, di akhir. Nanti saya akan tes, ya. Nanti di akhir pertemuan hari ini, setelah kalian mempelajari video yang saya upload, nanti ada tesnya. Nanti saya tes sejauh mana, how far you understand about using to be and using have and has, ya. And then di sini ini penting, ya. Tadi, ya, verb to be, kemudian ada auxiliary verb, ya. Auxiliary verb. Nah, ini have, has, dan had. Oke, ya. Have, has ini adalah simple present-nya. Misalkan I have. Jadi I have. Ayu Dewi, ya. I have. Kalau menggunakan have, Ayu Dewi di sini. Ayu Dewi. Has itu she, he, it. Had dia bentuk lampau. Nah, kalau sudah berubah menjadi had, bentuk lampau, maka semua subjek bertemu dengan had. Ayu Dewi, she, he, it bertemu dengan had kalau dia sudah simple past. Oke, contoh lah, ya. Misalkan I have di sini dan has di sini berarti memiliki, ya. Berarti di sini memiliki, bukan berarti telah, ya. Di sini have dan has itu berarti memiliki. Karena biasanya kalau di self introduction itu ada menggunakan kata-kata kepemilikan atau possessive, ya, atau belonging. Misalnya kalau bilang dalam self introduction, ini mostly kalau digunakan untuk oral, ya, oral introduction, introduction secara langsung. Kamu bilang
Saya mempunyai atau saya memiliki 2 kakak dan 1 adik. Okay, ya, you say I have 2 sister and 1 brother, misalkan gitu ya. Berarti kamu punya 2 saudara saudari perempuan dan 1 saudara laki-laki. Gitu. Atau kamu mau jelaskan seseorang ya. She has misalkan kamu mau deskripsikan ya, she has beautiful eyes. Jadi dia mempunyai mata yang indah. Oke ya, nggak tahu siapa dia misalkan ya. Maka menggunakan has. Tapi kalau kamu mau misalkan nanti dalam perjalanannya kamu mau share, misalkan dulu kamu punya misalkan punya kucing, tapi kan sekarang sudah mati. Berarti you say I had a cat before ya. I had a cat before. Jadi saya sebelumnya punya seekor kucing. Atau kamu ganti dengan used to be, tapi itu nanti ya. Used to be itu bahasanya nanti. You say I used to have a cat. Saya dulu punya seekor kucing ya. I use a cat before ya. Okay. Next. Okay, and then aspek yang ketiga yang kalian harus tahu tadi, yang kalian harus sudah paham penggunaannya ya, simple present tadi yang penggunaan to be ya, am, is, are, kemudian auxiliary verb have, penggunaan have, has ya atau had. Oke, yang kemudian yang kalian juga harus paham sudah ya. Ini pelajaran SMP, part of speech. Ya, ini kalau kalian sudah paham nanti ketika saya jelaskan sesuatu kalian pasti nyambung langsung. Tapi kalau kalian masih di sini nggak paham, apalagi kita ini tidak bertemu langsung, maka repot pasti ya. Jadi di sini kalian sudah harus tahu ya part of speech. Makanya saya tambahkan di sini. Oke, jadi untuk tahap awal ya kalian harus paham yang ini. Nah, part of speech pronouns ya. Jadi di sini ada di atas subject, object, possessive pronouns, reflexive pronoun. Ini harus tahu. Nah, ini yang sebenarnya kalau saya mau ini namanya are, you, they, we ya. Di sini I, you, he, she, it. Ini subjek namanya ya. Ini kata lainnya ya. Orang pertama tunggal, orang kedua tunggal ya, kemudian orang ketiga. Nah, di sini semua he, she, it atau she, he, it ini orang ketiga tunggal semua nih, urusan ketiga ya. Nah, kemudian ini PL artinya plural, artinya jamak. Ini orang pertama jamak, we. Orang kedua jamak. Orang ketiga jamak ya. Nah, ini maksudnya. Ini harus paham maksudnya ini. Ini SMP. Di SD mungkin dapat juga. Nah, kalau dia menjadi subjek itu berarti pelaku. Maka yang sudah kalian tahu, I, you, he, she, it, we, you, they. Nah, atau Ayu Dewi lah kalau mau ini ya, Ayu Dewi. Tetapi kalau ini saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Kalau dia menjadi objek, berarti kalian misalkan dia ini menjadi objek, maka dia menjadi seperti ini. I menjadi me. Misalkan kalau subjek kan I kill atau don't say kill ya. Nanti menjadi Reinhard ya. Misalkan I eat. I eat berarti kamu makan, kamu subjeknya. Nah, tetapi kalau dia objek di sini, misalkan benda, dia menjadi yang objek yang kalian makan. Misalkan you say I eat banana. Banana ini kembali ke eat kan? Karena dia benda mati. Ya, I eat banana. Banana itu sama seperti eat. Atau you say don't hate me. Jangan benci aku. Aku, kamu di sini menjadi objek. Gitu ya.
Gitu. Don't hate me. Don't leave me. Jangan tinggalkan saya. Nah, I menjadi me di sini, menjadi objek. Ya. Kemudian kalau kamu mau merubah, ya menjadi misalkan milikku, I menjadi my. Ya ini sangat beda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau misalkan Indonesia kan kita bilang milik saya, punya saya. Kalau di bahasa Inggris enggak. Jadi I menjadi my, yang berarti ku. Misalkan bukuku menjadi my book, atau buku saya menjadi my book. Jadi jangan katakan I book ya. Ini banyak yang masih kayak gitu, dan saya yakin nanti kalau misalkan saya tes itu pasti banyak yang salah-salah. Ya, don't say I book, tapi my book. Ya, don't say me book. Ya, itu salah. Jadi kalau kamu misalkan bukuku, berarti kepemilikannya. Kepemilikan, maka menggunakan di sini my book, your book, his book, her book, its book. Its ini bisa saja hewan ya, misalkan kucingmu punya buku, you say its book, bukunya hewan itu, I don't know ya. Our book, your book, and their book. Oke. Kemudian possessive pronouns-nya ya. Bedanya sama ini apa? Sama ini ya. Ini agak susah menjelaskannya kalau nggak langsung. Jadi kalau possessive pronouns ini biasanya di belakang ya. Kalau ini biasanya sesuatu yang sudah kita tahu. Contoh kan sebelumnya saya tanya nih. Saya tanya ada yang tanya nih. Whose book is it ya? Buku siapa ini? Ya. Jadi kamu langsung bilang it is mine. Jadi kalau menggunakan ini maka kita tidak perlu lagi menyebutkan objeknya. Kalau di sini kan kita menggunakan my book. Masih saya sebutkan bukunya kan, my book. Tapi kalau ini saya langsung it is mine. Jadi itu maksudnya itu punya saya. Jadi kalau kita penggunaan di sini maka tidak menyebutkan objeknya lagi. Ada lagi yang misalkan guru bertanya, buku siapa yang ketinggalan di meja saya? Kemudian kamu tahu misalkan si Rini misalkan, and then you say hers. Kamu nunjuk ke Rini, hers, miliknya, gitu ya. Mungkin saya harus jelasin nanti ya bagian ini. Kemudian reflexive pronoun ya. Ini if you know ya, pencerminan tahu ya, refleksi ya, reflexive pronoun ya, mirroring itu dalam konsep fisika sama. Jadi ibaratnya kalau kamu bercermin, apa yang terlihat di cermin itu kan bayangan dari diri kamu. Nah, penggunaannya dalam bahasa Inggris seperti myself ya, I menjadi myself. Kalau bahasa sederhananya berarti sendiri dilakukan, maksudnya apa ya? Kalau saya katakan I do my homework myself, by myself. Jadi saya mengerjakan tugas saya, PR saya sendiri, gitu ya. Kalau sederhananya begitu, by yourself. Nah, jadi itu refleksif. Kalau kita ini kan sendiri gitu ya. Saya misalkan sampaikan lagi. Jadi antara subjek dengan yang ini harus sama. Misalkan tadi kan saya bilang I, ya mungkin gimana ya biar ini ya. Tadi kan saya bilang ya, I do my homework by myself. Atau by dihilangkan juga sebenarnya tidak terlalu pengaruh ya. I do my homework myself ya, tapi lebih baik by. Jadi subjek di sini sama ini kan sama ya. I menjadi my itu sama, same. Ini ya, ini sama ini sama. Kalau misalkan saya bilang
she do. Nah, lihat ya. Ini kan posesifnya tadi ya. She menjadi her. She do her homework by herself. Nah, sama ya. She, subjek, her, posesifnya, kemudian herself, refleksifnya. Gitu ya. I, subjeknya, my, posesifnya. Ini kalau kalian ini ya. Ya, subjek, kemudian menjadi posesif, kemudian refleksif. Ada 3 yang digunakan di sini. Ya, itu ya. Mudah-mudahan paham. Oke. Oke, so itu ya cukup untuk hari ini. Setidaknya tadi yang kalian harus pahami tadi ya tentang tujuan form aplikasi itu apa. Ya, form application itu apa sih? Ya, this one. And then contoh-contohnya apa? Kemudian bedanya kalau self identification yang speaking atau oral itu sama yang form itu apa? Itu kalian harus tangkap ya. Intinya sama, kalau di form ini pada umumnya sama ya, dengan self introduction yang langsung ngomong. Cuma kalau yang form ini ada yang detailsnya yang kalian harus tulis seperti tanggal ya. Kemudian misalkan ada yang kadang dia menanyakan tentang race ya, ethnic, and so on ya. Itu tergantung dari formnya. Nah, kalau kalian sudah mahir yang self introduction oral, pasti bisa. Kalau misalkan mengisi form yang application form. Kemudian, yang harus kalian juga pelajari lagi, lebih detail lagi ya nanti. Saya akan coba nanti linkkan ya, link-link atau video yang berhubungan dengan to be ya, am is are ya. Kemudian auxiliary verb ya. Ini berarti milik tadi ya, jangan lupa ini berarti milik. Ini berarti milik. Kemudian atau mempunyai, I have, saya memiliki. Ini kita tidak berbicara tentang saya telah ya, itu bukan. Kemudian ini juga penting. Ini penting kalian harus pahami. Nah, nanti ini khusus untuk ini saya akan kasih latihan. Nanti kalian bisa cek di Google Classroom ya setelah menonton video ini. Nanti ada latihan ya, latihannya tidak saya ambil nilainya. Cuma nanti saya mau lihat kalian udah paham atau tidak tentang part of speech-nya, yang penggunaan apa namanya, to be, am, is, are, dan have atau has dan had ya, gitu. Okay, I think that's all for today. Hopefully you can digest the materials ya, even though we didn't meet personally, but I do hope you keep your spirit up and keep focusing on your subject, on your materials. And then the most important thing is don't be lazy to find the materials on internet ya. Jadi jangan malas mencari materinya di internet, karena sekarang kalian ini menjadi student center ya. Di pembelajaran K13 itu semuanya itu dikembalikan ke siswa. Jadi guru cuma memberikan pengantar ya, memberikan stimulus ya, rangsangan. Kemudian kalian yang harus lebih banyak bergerak. Okay, thank you for your attention. See you next time. Wish you all the best. Enjoy your day. Have a nice day. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And